Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 9 akan menyampaikan materi mengenai pengujian terhadap pendapatan dan beban yang beranggotakan saya sendiri, Cindy Wulan Astari, Septa Fadila, Talita Fitio Damara, dan Veronica Nurhana. Untuk materi pertama yaitu pendapatan. Secara garis besar, konsep pendapatan dapat ditinjau dari dua segi. Dari ilmu akuntansi, ada beberapa yang mendefinisikan pengertian dari pendapatan. Yang pertama itu menurut PSAK nomor 23 paragraf 6. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang kedua yaitu menurut SFAC nomor 6. Pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lainnya pada aktiva suatu satuan usaha atau penambahan lainnya pada aktiva penyelesaian kewajiban-kewajibannya dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa atau lainnya. Yang kedua itu ada karakteristik pendapatan. Yang pertama ada sumber pendapatan, yang kedua ada produk dan kegiatan utama perusahaan, yang ketiga ada jumlah rupiah pendapatan dan profesi penandingan. Yang ketiga itu ada pengukuran pendapatan. Pengukuran pendapatan yang pertama itu pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Yang kedua itu jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pengguna aset tersebut. Yang ketiga itu pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Yang keempat itu ada bila barang atau jasa diperlukan atau barter. Bila barang atau jasa dipertukarkan atau barter untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan membacakan materi yang selanjutnya, yaitu D. Pengungkapan pendapatan. Entitas mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Yang kedua, jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut. Dan yang ketiga, jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan. Yang kedua, beban. Pengertian beban, pada umumnya, beban sering dijadikan sinonim dari kata biaya. Tetapi menurut Sumarso tahun 2013, beban dapat didefinisikan sebagai aliran keluar terukur dari barang atau jasa, yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba atau sebagai penurun dalam aset bersih, sebagai akibat dari penggunaan jasa ekonomis dalam menciptakan pendapatan atau pengenangan pajak oleh badan pemerintah. Beban dalam arti luas termasuk semua biaya yang sudah habis masa berlakunya yang dapat dikurangkan dengan pendapatan. B. Karakteristik beban. Terdapat 3 karakteristik beban dalam akuntansi. Yang pertama itu penurunan aktiva, yang kedua operasi utama yang berkesinambungan, dan yang ketiga kenaikan kewajiban. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang C. Jenis-jenis beban. Menurut Sumarso 2013, beban dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama beban penjualan, yang kedua beban administrasi dan umum, yang ketiga beban lain-lain. D. Pengakuan beban. Beban diakui dalam laporan laba rugi berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya penurunan aktiva tetap yang digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, adanya proses produksi untuk menghasilkan barang-barang atau jasa. Yang ketiga, adanya kewajiban perusahaan terhadap karyawan, misalnya pembayaran gaji dan upah. Yang keempat, adanya kewajiban perusahaan tanpa diiringi dengan perolehan aktiva, misalnya garansi produk dan pembayaran bunga pinjaman. Yang E. Pengukuran beban dapat didasarkan pada kos historis, kos pengganti atau kos masukan terkini, dan setara kas. Yang F. Penyajian beban. Laporan laba rugi dapat disusun dalam 2 langkah. Yang pertama single step atau langkah tunggal, yang kedua multi step atau langkah ganda.
Audit atas pendapatan dan beban. Dua konsep berikut dalam audit akun pendapatan dan beban merupakan hal penting dalam mempertimbangkan tujuan laporan laba rugi. Yang pertama, kesesuaian antara periode pendapatan dan beban diperlukan untuk menentukan hasil yang benar. Yang kedua, penerapan prinsip akuntansi yang konsisten dalam beberapa periode penting untuk perbandingan. Yang ketiga, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Bagian dari audit yang langsung memengaruhi akun-akun ini adalah yang pertama prosedur analitis, yang kedua pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, yang ketiga pengujian perincian saldo akun analisis beban, yang keempat pengujian perincian saldo alokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Septa Fadila, NIM 2016040072 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu yang poin keempat, tujuan pemeriksaan pendapatan dan beban menurut Sukrisno tahun 1996. Terdapat beberapa tujuan atas pemeriksaan pendapatan dan beban, yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat internal kontrol yang baik atas pendapatan dan beban. Yang kedua, untuk memeriksa apakah semua pendapatan yang menjadi hak perusahaan telah dicatat di buku perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua biaya yang menjadi beban perusahaan telah dicatat di buku perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah pendapatan dan beban telah dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK). Yang kelima, untuk memeriksa apakah terdapat kesalahan yang material dan pengakuan penyajian pendapatan dan beban di laporan keuangan. Poin selanjutnya yang kelima yaitu prosedur audit dalam tes pengendalian dan tes substantif yang disarankan. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas pendapatan dan beban. Yang kedua, minta rincian laporan laba rugi periode yang diperiksa dengan angka perbandingan sebelumnya. Yang ketiga, minta rincian laba rugi yang diperiksa. Yang keempat, minta rincian penjualan menurut jenis barang atau menurut daerah penjualan. Yang kelima, periksa cut off penjualan. Yang keenam, periksa subsequent payment. Yang ketujuh, buat analisis terhadap beberapa perkiraan beban dan pendapatan. Yang kedelapan, beban dan pendapatan yang dikaitkan dengan pajak harus diperiksa apakah peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati. Yang kesembilan, khusus untuk beban gaji, periksa daftar gaji dan perhitungan PPh pasal 21. Yang ke-10, periksa apakah penyajian pos-pos laba rugi sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK). Sekian penjelasan dari kelompok kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.